Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Mas dan Mbak sekalian. Saya Vanessa Rizky Viane dengan NIM 111230230 dari Plug 12 Q-Info. Di sini saya akan mentutorialkan cara membuat peta geomorf beserta penampangnya. Jadi yang pertama kita kemarin sudah membuat peta geologi. Nah, dari peta geologi itu kita jadi mengetahui apakah itu perbukitan delusional, perbukitan karst, ataupun perbukitan struktural dan vulkanoid. Nah, jadi yang pertama itu kita mematikan simbol-simbol yang tidak diperlukan, lalu masuk ke katalog, lalu pencet new shapefile, terus kita ketik ke vulkanik. Nah, nanti feature type-nya itu kita ganti ke polygon. Terus diganti koordinatnya, terus klik OK. Nah, selanjutnya klik kanan yang sudah kita buat dari new shapefile-nya itu, terus edit feature, start editing. Nah, selanjutnya kalau udah dipencet di create feature, terus pilih yang polygon. Nah, karena ini intrusi maka ikan batuan beku, maka kita dapat menyebut dia geomorfologinya vulkanik. Nah, ini kita batasin. Nah, ini kalau udah tinggal kita ganti warnanya jadi warna merah untuk vulkanik. Terus klik OK dan kita lakukan hal yang sama seperti cara membuat batas vulkaniknya, tapi kita membuat yang untuk struktural, karst, ataupun untuk delusionalnya. Nah, di sini saya sudah membuat yang struktural. Lalu selanjutnya kita akan membuat karst. Saya sudah membuat SAP baru. Tinggal diklik kanan, start editing, terus ke create feature, pencet yang karst, terus pilih yang polygon. Nah, di sini kita batas-batasin dulu untuk si karstnya. Untuk yang di sini tinggal mengikuti aja batasan dari perbatasan si vulkaniknya, struktural. Nah, ini sudah selesai, tinggal diganti warna menjadi warna oranye. Untuk si karst sendiri itu warna oranye. Selanjutnya kita akan membuat untuk si yang terakhir, yaitu denudational. Feature type-nya polygon.
Terus yang 49S tinggal di okein aja. Nah, di sini untuk denominationalnya sendiri itu merupakan warna hijau tua. Di sini saya juga akan mengganti warna sikarsnya biar lebih oranye. Nah, ini merupakan batas-batasan dari geomorfologinya. Selanjutnya kita buka katalog, terus new, terus shapefile lagi untuk membuat si sayatannya. Di sini saya menamai sayatan A dan A aksen. Untuk feature type-nya itu diganti polyline. Ini sudah muncul, terus ke edit feature. Terus start editing. Nah, ini pilih yang line. Terus kita tinggal pilih mana yang mau disayat. Pastikan mengenai seluruh batas-batasnya. Nah, di sini udah. Terus ganti warna jadi warna hitam. Terus agak digedein aja biar kelihatan. Nah, ini kalau udah kita cari ke 3D analysis, terus pencet yang option, terus ini pilih kita mau naruhnya itu di mana. Kalau di sini saya sudah membuat folder baru, bisa folder baru. Terus kalau udah itu pilih yang channel project raster clip. Terus kalau udah kita ke pencet yang ini interpolyline. Terus kita tarik garis di sayatannya. Kalau udah kita klik profile graph. Nah, ini maka udah muncul profile graph-nya. Kalau udah muncul profile graph-nya itu kita bisa cek di katalog.
Nah ini kan udah muncul si PG1 SHP-nya, maka itu udah ada si profil grabnya. Nah kalau udah si profil grabnya itu tinggal di drag ke peta geomorphnya. Kalau udah, dia tuh bakalan muncul kayak titik-titik banyak itu. Nah ini pencet ke table of content ya, terus di PG1 nya itu open attribute table, klik yang open attribute table. Terus di sini kan dia muncul koordinatnya. Nah koordinat ini berfungsi untuk kita mengetahui di mana batasan-batasan per geomorfologinya kayak vulkanik, karst, dan lainnya. Nah, di sini kita add field dulu untuk menamainya. Di sini saya menamai dengan batas. Terus type-nya itu diganti jadi text file. Klik OK. Nah, maka di sini di table akan muncul kolom batas. Nah, caranya itu kita ke editor, terus klik yang PG1, klik OK. Itu untuk start editing. Nah kalau udah, ini kan banyak muncul poin. Jadi kalau dipencet itu muncul titik biru yang menandakan bahwa di situ adalah titik koordinat perbatasan per batas wilayahnya. Misalnya saya klik di sini. Nah, itu kan muncul titik biru. Maka kita cari di tabel mana yang kolomnya itu berwarna biru. Nah, ini udah ketemu di nomor 244. Itu tinggal digeser terus ke batas. Nah, di batasnya ini kalian isi dengan sebagai penanda kalau di situ batas antara karst sama denotasional. Nah, lakuin yang sama untuk batas-batas selanjutnya. Untuk batas di sini sendiri kita harus nemuin tabel warna biru lagi. Terus tulis batasnya sebagai penanda. Lakuin hal yang sama untuk batas-batas berikutnya. Nah, ini kan batas-batasnya udah semua. Terus
Kalau udah kita stop editing, terus kita klik di bawahnya tabel itu untuk di export. Ini export, pilih kita mau nyimpen filenya di mana. Ini ku ganti namanya jadi Sayatan, terus pilih yang text file. Nah, terus klik OK. Ini dihiasin aja. Kalau udah bakalan muncul di situ di table of content. Nah, terus klik insert, terus data frame. Nah, ini kan muncul new data frame. Itu terus kita geser dulu. Ini berguna untuk si penampangnya. Kan muncul output sayatannya di katalog. Itu tinggal kalian drag ke new data frame. Di new data frame-nya itu terus ke display XY data, terus X-nya itu diganti M, Y-nya diganti Z. Nah, itu edit juga. Terus okein aja. Ini oke. Ini okein aja. Terus udah muncul untuk si sayatannya itu. Kalau udah itu ke properties. Nah, ini kita ke labels, terus buat munculin si labelsnya itu di checklist. Nah, maka ini udah muncul batas-batas yang tadi kita kasih. Untuk lebih jelasnya kita pencet yang itu. Nah, ini muncul batas-batasannya. Terus kalau udah kita ke point to line, yaitu di Art Toolbox. Terus ke Data Management Tools, terus ke yang Feature. Pilih yang point to line, dipencet. Nah, terus ini ke Input Feature buat nge-save datanya itu. Nah, ternyata seharusnya yang di output feature class. Terus kalian save-nya di tempat yang kalian pengen save. Save as type-nya itu yang feature class. Save. Nah, terus input feature-nya itu pilih yang
eventsnya ini, terus klik OK. Nah, terus dia kan muncul ini, kalian klik katalog, terus new bikin SAP baru lagi buat membatasi si perbatasannya. Feature type-nya itu pilih yang polyline. Nah, maka muncul di table of content-nya. Terus kalian tinggal edit feature, terus start editing. Nah, ini kan kelihatan titik-titik batasannya. Terus ke created feature, terus yang lain. Terus biar gampang di sini pakai yang trace. Ini di trace sampai ke batasannya tadi. Lakuin hal yang sama sampai penampangnya itu semuanya ke garis. Nah, untuk selanjutnya itu kalian juga bisa ubah-ubah warna, terus kalian unchecklist si poly pointersnya, jadi kelihatannya bakalan kayak gini. Nah, terus ini kalian zoom to layer biar pas. Nah, terusnya di pointersnya kalian zoom to layer, nah makanya kayak gini. Terus ganti ke skalanya kita itu 12.500. Nah, yang di sini juga itu diganti jadi 1:12.500. Nah, ini kenapa kayak gini, itu new datanya kurang panjang, kotaknya kita panjangin, disesuaiin aja sama ukuran namanya kalian. Ini biar kelihatan aku terbawah, kalian panjangin aja. Nah, kalau udah kita buat gridnya dengan klik properties, terus ke grid, terus new grid, terus pilih yang measure grid, terus ini tinggal di next.
Ini juga tinggal di next. Nah ini kan udah muncul. Nah terus ini ke properties. Nah label aksesnya itu yang top sama bottomnya di uncheck list. Jadi cuma tinggal yang left sama right. Terus kalian okein aja. Ini juga di okein. Oh di sini ada yang lupa. Ini klik properties, terus ke lines-nya pilih yang paling bawah, do not show lines itu. Terus oke. Nah maka akan muncul grid-nya. Nah selanjutnya kalau udah kayak gini kita batasin dengan cara drawing. Terus yang lain. Nah ini buat batasinnya, jadi ditarik garis lurus. Ini kalau udah per batasnya itu dibatasin kayak gini. Lakuin yang sama ke batas-batas berikutnya. Nah ini udah. Terus habis itu insert, terus text. Ini buat namain penampangnya. Tadi kan penampang A sampai A aksen. Nah ini ditulis A untuk di yang pojok kiri. Terus tinggal di copy paste aja buat namain yang satunya A aksennya. Di sini ganti jadi A aksen. Terus kalau udah, ini kalian juga namain batas-batasannya. Kayak misal ini perbatasannya kan yang warna ungu tuh struktural. Berarti dia nanti namanya jadi S1. Kalau yang merah itu berarti jadi F1. Nah ini tinggal kita taruh aja di sini. Sama ditaruh di petanya. Peta geomorphnya. Karena ini gak kelihatan, aku mau nambah fontnya. Kalau 10 kecil banget. Ke change symbol, terus size-nya diganti. Di sini aku pakai 16. Nah buat yang ungu diganti ke S1. Nah ini udah jadi, tinggal ditambahin ke peta-peta geomorphnya buat tanda-tandanya. Kayak yang ungu itu S1, yang sedikit oranye itu K1. Di sini aku change size-nya juga jadi 18. Yang ketutupan sama warna ungunya.
lakuin hal yang sama. Kita taruh di petanya lagi untuk si cars ini. Nah ini diganti jadi D1. Terus tinggal klik OK. Nah terus namanya juga si penampangnya yang di peta A sama A aksennya di sini, sama untuk yang di atas D copy paste aja atau insert terus teks lagi. Ini diganti jadi A. Sekian tutorial dari saya. Kiranya mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, terima kasih Mas dan Mbak sekalian.